hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang agung. Hari ini adalah hari yang penuh barakah. Hari ini adalah hari yang penuh ridha Allah. Hari ini adalah hari bersejarah. Kita mengenang kembali kisah dan juga ibrah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Idul Adha tidak sekedar seremonial penyembelihan hewan kurban. Idul Adha bukan hanya tentang berbagi dengan sesama, tapi Idul Adha adalah panggung besar yang di dalamnya berisi nilai-nilai yang ditampilkan dan dimaknai, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai keikhlasan, dan juga nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di era modern yang penuh dengan hiruk pikuk saat ini, banyak keluarga muslim telah kehilangan arah dalam kehidupan beragama. Arus budaya barat melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang merasuk secara perlahan telah menggerus nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Rutinitas hari ini didominasi oleh kesibukan duniawi semata, pekerjaan, hiburan, dan kesibukan duniawi lainnya. Tidak ada nilai-nilai iman, spiritual, ruhaniyah di dalam keluarga. Tidak ada sentuhan ruhani, kering dengan ruhani di dalam keluarga. Orientasi hidup juga bergeser. Tidak lagi mengejar kenikmatan, kesenangan jiwa dengan melakukan ketaatan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mengejar karir yang gemilang semata, mengejar rumah dan mobil yang mewah semata, dan juga memiliki gaya hidup hedonis, gaya hidup yang hanya bersenang-senang di dunia saja. Sosok ayah pada hari ini, ayah yang sibuk dengan pekerjaannya, melupakan tugas utamanya di keluarga sebagai imam, sebagai pemimpin keluarga. Seorang ayah tidak lagi menjadi figur suami, ayah yang hangat, pemimpin yang memberi nasihat, pemimpin yang memberi bimbingan. Tidak ada pembinaan akhlak di dalam rumah. Rumah hanya sekedar tempat istirahat, tempat singgah semata. Sosok seorang ibu hari ini disibukkan dengan pekerjaan duniawi tanpa merawat ruhaniyah putra-putrinya. Sebagian ibu ada yang melupakan, tidak sempat untuk menyusui, tidak sempat untuk mendampingi, merawat, mengasuh anak-anaknya karena sibuk bekerja. Sebagian ibu yang lain mereka tidak bekerja, namun mereka disibukkan dengan media sosialnya, dengan Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, YouTubenya, dan juga dengan kehidupan dunia sosialitanya. Krisis kedisiplinan ini melahirkan krisis untuk memberikan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak, untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anak. Sehingga kalau demikian akan melahirkan anak-anak generasi yang gamang menjalani hidup, memiliki mental yang rapuh, individual, mau hidup sendiri, tidak punya kepekaan sosial, tidak memiliki iman yang kokoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita diingatkan kembali tentang pendidikan keluarga yang ada pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Keluarga yang memiliki iman secara total, ketaatan sempurna, dan berhasil dalam pendidikan keluarga.
Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun. Sungguh telah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga teladan, keluarga terbaik. Maka mari kita bersama mengambil pelajaran hikmah darinya. Apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari keluarga Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah mendoakan anak-anaknya. Sebagai orang tua, kita tidak hanya mencarikan guru dan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Kita tidak hanya mengisi otak mereka dengan intelektualitas, tapi juga dengan ruhani. Tidak hanya aspek jasmani saja, tapi juga moralitas, akhlakul karimah. Dan aspek ruhani, aspek moralitas, akhlakul karimah ini berhubungan erat dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haruslah dicapai dengan doa. Apalagi kita sebagai orang tua memiliki doa yang mustajabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Daud yang hasan, Salatu da'awatin mustajabatun. Ada 3 jenis doa yang mustajabah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walidi, doa orang tua kepada anaknya. Da'watul musafiri, doa seorang musafir yang melakukan perjalanan. Da'watu al-mazlumi, doa orang yang teraniaya. Dari hadis ini kita memahami bahwa doa orang tua adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah doa senjata bagi orang yang beriman, maka orang tua yang beriman seyogyanya seharusnya menggunakan kesempatan emas ini untuk menjadikan doanya untuk anak-anaknya, rajin mendoakan anak-anaknya. Begitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang rajin, yang sering berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surah As-Saffat ayat 100, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepada saya anak-anak yang saleh. Dalam Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan hamba seorang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anak saya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Begitulah teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap hari rajin mendoakan anak-anaknya. Mari kita introspeksi. Pada hari ini dari bangun tidur sampai kita datang ke tempat ini, sudahkah kita mendoakan anak kita? Hari Kamis 24 jam, sudahkah ada doa yang terlantunkan kepada Allah? 7 hari kemarin, sudahkah kita mendoakan kebaikan, kesolehan untuk anak-anak kita? 30 hari kemarin, 1 bulan kemarin, 1 tahun kemarin, 365 hari kemarin, sudah setiap harikah? Sudah seringkah kita berdoa kepada Allah? Jangan-jangan ada di antara kita yang hadir hari ini selama setahun penuh tidak pernah mendoakan anak-anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bukankah mumpung kita memiliki doa yang mustajabah, kita doakan anak-anak kita, kita doakan doa yang makbul ini untuk anak-anak kita. Buktikan kalau kita sayang kepada anak-anak kita dengan doa-doa terbaik untuk anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran pertama dari keluarga Ibrahim adalah mendoakan anak-anak, dan yang kedua adalah memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Di rumah bukan sekedar sebuah tempat istirahat saja,
tempat singgah saja. Namun rumah adalah sekolah untuk anak-anak kita. Ayah adalah imamnya, ibu adalah madrasah al-ula, sekolah pertama untuk anak-anak. Dibimbing, dinasihati, dan juga diberikan keteladanan. Di balik doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah, jadikan hamba seorang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anak saya. Nabi Ibrahim mendahulukan dirinya terlebih dahulu untuk mendirikan salat. Nabi Ibrahim mencontohkan terlebih dahulu untuk salat, barulah anak-anaknya dia ajak. Inilah potret yang benar, inilah teladan yang benar. Anak lebih banyak melihat daripada mendengar. Kita menyuruh mereka salat, tapi di hadapan mereka kita tidak salat, mereka akan lebih mengikuti yang dilihatnya. Maka seyogyanya orang tua haruslah menjadi anak orang-orang yang soleh terlebih dahulu, orang-orang yang rajin baca Quran terlebih dahulu, barulah anak-anaknya. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi jamaah yang belum memiliki pasangan hidup. Cari pasangan hidup terlebih dahulu, cari istri dulu yang baik, suami yang baik. Berusaha menjadi sosok yang bagus dulu terlebih dahulu, barulah setelah punya anak kita bisa memberikan contoh kepada mereka. Termasuk kita yang sudah memiliki pasangan, yang sudah memiliki anak, kita berusaha untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita agar mereka bisa meniru kita. Bagaimana anak-anak menjadi anak soleh solehah, sementara ayah ibunya tidak soleh solehah. Semoga kita semua bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran pertama dari keluarga Nabi Ibrahim adalah mendoakan. Yang kedua adalah memberikan keteladanan. Yang ketiga adalah membangun rumah dan lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Rumah yang bagus bukanlah dilihat dari rumah yang mewah dan elegan. Rumah yang bagus bukanlah rumah yang lokasinya ada di perumahan elit strategis. Tapi rumah yang bagus adalah rumah yang bisa dijadikan tempat untuk beribadah, dekat dengan tempat ibadah, lingkungan yang baik untuk menjadikan tumbuh kembang anak menjadi anak-anak yang saleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Sayyidah Hajar bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam ke Mekah Al-Mukarramah. Tujuannya adalah menjadikan tempat yang dekat dengan tempat ibadah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya menempatkan keluarga saya biwadin ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yang gersang, inda baitikal muharram, di baitul muharram, di baitullah, di masjidmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan salat di sana. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan manusia cenderung kepada mereka. Wa yarzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, berilah mereka rezeki buah-buahan agar mereka bersyukur. Begitulah Nabi Ibrahim yang pertama yang dicari karena dekat dengan tempat ibadah, lingkungannya bagus. Barulah setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, buatlah mereka manusia suka, kemudian buatlah mereka, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan, berupa makan-makanan. Maka marilah kita evaluasi diri, sudahkah kita mencarikan tempat terbaik untuk keluarga kita yang kondusif untuk beribadah? Semoga kita bisa menciptakan rumah-rumah kita, lingkungan kita, lingkungan yang bagus, yang islami untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang Jumat, sedang Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran pertama dari keluarga Ibrahim adalah mendoakan. Pelajaran kedua adalah memberikan keteladanan. Pelajaran ketiga adalah membangun rumah dan lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Dan yang keempat, yang terakhir,
menanamkan visi berislam dan akhirat kepada anak-anak kita. Rumah kita bukan hanya tempat istirahat, bukan hanya tempat untuk singgah, tapi adalah markazus tarbiyah, pusat pendidikan dan basis dakwah. Kita tanamkan kepada mereka nilai-nilai keimanan, ketaatan, keikhlasan. Kita ceritakan kepada mereka kisah-kisah para nabi, para sahabat, para ulama, para mujahid. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar dongeng belaka pengantar tidur, tapi dalam rangka menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai keislaman kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita memiliki iman yang kokoh, mental yang kuat, dan memiliki ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail alaihi salam adalah contoh mulia, seorang anak yang berhasil dididik oleh ayahnya dan ibunya menjadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Nabi Ismail alaihi salam masih belia, masih umur 7 tahun, ada yang menyampaikan 13 tahun. Kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa rasa panik, Nabiullah Ismail menjawab, qala ya abati, wahai ayah tersayang, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Kalau memang perintah menyembelih leher saya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati saya orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Inilah potret anak yang soleh, yang dilahirkan, dididik oleh keluarga yang soleh solehah. Maka kita tanamkan visi anak-anak kita menjadi visi akhirat, yang tidak takut menghadapi dunia, memiliki mental baja, memiliki keinginan untuk bahagia di akhirat, melakukan keinginan dunia atas dunia hanya untuk akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini Gaza di Palestina sana adalah contoh keluarga di mana mereka mengimplementasikan nilai-nilai keluarga dengan baik. Di Gaza sana, keluarga di sana memberikan contoh kepada kita bagaimana seharusnya mendidik keluarga. Gaza adalah sekolah ketaatan. Gaza adalah sekolah keikhlasan, sekolah kesabaran, ketabahan, sekolah kegigihan, sekolah meraih prestasi dunia akhirat. Gurunya, kepala sekolahnya, penjaga sekolahnya adalah ayah dan ibu di Gaza, dan muridnya adalah kita semua. Mereka tidak mengajarkan dengan papan tulis, tapi mereka mengajarkan dengan semangat berkorban, mengorbankan jiwa dan raga, dengan iman yang menyala dalam dada walaupun lampu-lampu mereka gelap gulita. Mereka tidak mengajarkan kita dengan tinta, mereka mengajarkan kita dengan darah dan air mata serta doa-doa yang tulus. Keluarga di Gaza mengajarkan kita untuk melahirkan generasi baru, bahkan karang-karang peradaban Islam yang insya Allah akan menghancurkan raksasa-raksasa kezaliman, akan mengalahkan raksasa-raksasa kekufuran insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha pada hari ini mengajarkan kita untuk kembali mengingat tentang pendidikan keluarga dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita berusaha meniru beliau setidaknya dalam 4 hal. Kita berusaha mendoakan anak-anak kita. Kita berusaha memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Kita berusaha mencarikan membangun rumah dan lingkungan yang kondusif dalam beribadah. Dan juga kita berusaha menanamkan visi berislam dan akhirat kepada mereka. Dan tidak lupa kami juga mengingatkan agar kita terus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, yaitu bertakbir setidaknya 5 kali sehari setiap solat, atau di waktu-waktu lainnya
sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita taman iman yang tumbuh di dalamnya amal saleh, pendidikan yang sangat baik, dan menjadi ladang lahirnya generasi-generasi yang akan membangun peradaban Islam yang mulia.